Bahagia dan sukacita bisa menyapa saudara dimanapun saudaraku berada, baik yang sedang bekerja, baik yang sedang dalam perjalanan udara, laut dan darat, baik yang sakit di rumah sakit maupun di rumah yang terbaring, dan juga saudaraku yang berada di lembaga permasyarakatan, yang di penjara, polsek dan polres. Mari ingat, hidupmu adalah di tangan Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan lewat khotbah janji manis, saya Pendeta Bandar Panggabean menyapa saudara dimanapun saudaraku berada, dan kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, ini kami sebagai anak-anak-Mu, ini kami sebagai umat-Mu, ini kami sebagai pengikut-Mu yang dapat berdampak buat saudara kami, sahabat kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Urapi kami, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan lewat program khotbah janji manis ini. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, saudaraku, buka Alkitabmu, buka handphonemu, bahwa kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Ayo, yang diambil dari Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita memerlukan ketekunan. Saudara dan saya, siapapun kita semua, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis-aktivis gereja, anak-anak Tuhan, ayo raih yang namanya ketekunan. Butuh ketekunan. Tema kita firman Tuhan saat ini adalah teruslah menggali. Teruslah menggali. Waktu demi waktu, hari demi waktu, terus berkesinambungan, terus menerus. Ilustrasinya, saya waktu pulang ke Sumatera, ya, di Sumatera itu dibutuhkan yang namanya sumur. Sumur itu digali dengan alat yang tradisional, cangkul dan skop. Digali 2 meter belum ketemu, digali 5 meter belum ketemu mata air, terus sampai 10 meter belum ketemu juga, bahkan sampai 15 meter belum ketemu juga, dan akhirnya 17 meter ketemu yang namanya mata air. Sehingga si penggali sumur, si pemilik sumur merasa bangga dan senang bahwa dia sudah menemukan mata air yang bersih, sehingga dia membutuhkan air dalam galian sumur. Si tukang gali, si pemilik sumur harus tekun berkali-kali dia menggali, tidak bisa berhenti, tidak bisa dengan bosan, tidak bisa berhenti untuk menggali sebelum menemukan titik mata air itu. Setelah dia menemukan, bahwa dia penuh dengan sukacita. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam kehidupanmu, teruslah menggali dan memerlukan ketekunan. Ketekunan itu harus digali, Bapak Ibu. Tidak bisa ketekunan itu hanya sehari, sesaat. Tidak bisa. Bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 bulan, terus menerus menggali ketekunan, sehingga ketekunan itu menjadi milikmu. Ketekunan itu menjadi hakmu. Ketekunan itu adalah kepunyaanmu untuk diberikan kepada orang lain. Apa yang harus kita tekun? Tekun berdoa, tekun baca Alkitab, tekun melayani, tekun mengasihi, tekun juga mengampuni. Jikalau ini bisa kita miliki, jikalau ini bisa kita rasakan, saya percaya kita tidak akan punya musuh, kita tidak punya lawan, kita tidak punya tandingan
yang namanya rohani adalah milikmu. Hubunganmu dengan Bapa di surga, hubunganmu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, hubunganmu dengan Roh Kudus, itu yang diminta lewat firman Tuhan ini, supaya kita memerlukan yang namanya ketekunan. Ketekunan itu bukan sesaat, Bapak Ibu. Ketekunan itu terus menerus. Kita mengasihi sesama manusia, mengasihi sahabat, bahkan mengasihi musuh, supaya firman itu melekat dalam hidup kita. Jikalau itu sudah ada, sehingga janji-janji Tuhan adalah milik kita. Apa janjinya? Janji yang luar biasa. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Ya, janji Tuhan tidak pernah terlambat. Di mana itu kita meraih ketekunan? Yuk, mari saudaraku, sahabatku, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun engkau berada, yuk teruslah menggali dan menggali ketekunan dalam pertumbuhan rohanimu. Engkau sebagai istri, engkau sebagai ayah, dan engkau juga sebagai anak, bahkan engkau sebagai mertua, bahkan juga engkau sebagai mantu. Ayo, keluarga lepas keluarga, menggali yang namanya ketekunan. Ketekunan lepas ketekunan untuk bersama Tuhan. Ketekunan demi ketekunan untuk melayani Tuhan. Ketekunan lepas ketekunan untuk saling mengasihi sesama manusia. Ini firman yang singkat buat kita, sehingga kita boleh memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan untuk menambah akal budimu, hikmat yang daripada Tuhan untuk menanamkan rohanimu, hatimu, jiwamu, bahkan rohmu, di mana itu yang Tuhan minta dari hidup kita. Terima kasih. Mari teruslah menggali seperti tukang gali sumur tadi. Terus menggali sampai nanti tiba waktunya sumber mata air itu datang. Gali dan terus menggali sehingga nanti tibanya indah pada waktunya. Berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang letih lesu diangkat, engkau yang berbeban berat sampaikan kepada Tuhan bahwa engkau membutuhkan ketekunan rohani dan juga jasmani dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, dimanapun kau berada, nyatakan kuasamu, nyatakan kuasa Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau beroleh ketekunan itu. Ketekunan itu milikmu dan juga milik kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih engkau mengajarkan kami bahwa anak-anak Tuhan harus bertekun, tekun terus menerus menggali ketekunan dalam hidup kami. Jiwa kami, tubuh kami, dan roh kami harus tekun agar ketekunan itu milik kami. Tidak ada masalah, tidak ada problema, tidak ada konflik, karena Tuhan mengajarkan kami untuk selalu bertekun, dan janji-janji Tuhan adalah kepunyaan dan milik kami. Terima kasih Bapak. Pemirsa dimanapun berada, ini khotbah janji manis, membawa berkat-berkat baru, urapan baru, dan cinta kasih yang baru kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami diberkati, dalam nama Yesus kami berkemenangan. Haleluya, haleluya, amin. Yuk, terima kasih saudaraku, pemirsa yang senang menonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga bikin respon atau bagaimana dampak dari program janji manis ini buat saudara, supaya saudara diberkati Tuhan dan kami juga diberkati Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.